Dan kini kita simak sejumlah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita lihat yang pertama, Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru di perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga Komunitas Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Kali ini, Helena Lim yang dikenal sebagai Crazy Rich Pig selaku manajer PT QSI. Lantas, apa peran Helena dalam pusaran korupsi ini? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan modus dan peran Crazy Rich Pig tersebut dalam perkara dugaan korupsi timah ini diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana corporate social responsibility yang sejatinya menguntungkan diri tersangka dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya. Helena kini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 hingga 14 April 2024. Secara keseluruhan, total 142 orang saksi telah diperiksa tim penyidik Kejagung dalam perkara ini. Universitas Negeri Jakarta menjadi salah satu dari 33 universitas yang tercatat menjadi korban penipuan bermodus program magang Ferienjob ke Jerman. Setidaknya terdapat 93 mahasiswa UNJ yang terlibat dan kini telah mengambil langkah hukum. Sekretaris Edura UNJ Syaifuddin mengungkapkan program magang Ferienjob ini awalnya diketahui pihak kampus setelah dikenalkan oleh seorang dosen berinisial SS. Dia mengajak pihak PT SHB dan CVGen pada Februari 2023. Secara keseluruhan, sebanyak 1.047 mahasiswa diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus program magang di Jerman. Kasus ini bermula dari laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman yang mendapat aduan dari 4 orang mahasiswa setelah mengikuti program Ferienjob di Jerman. Mereka mengaku dieksploitasi dan dipekerjakan secara ilegal. Sejauh ini diketahui para mahasiswa tersebut diberangkatkan oleh 3 agen tenaga kerja di Jerman. Sebelum berangkat ke Jerman, para mahasiswa diminta membayar 150 euro untuk mendapat surat penerimaan dari kampus dan juga membayar 200 euro kepada pihak agen untuk mendapatkan working permit. Tak cuma itu, para mahasiswa dibebankan lagi dana talangan 30 hingga 50 juta rupiah. Dan kini kita ke informasi selanjutnya, PT Toyota Astra Motor atau TAM melakukan recall atau penarikan kembali produk yang sudah berada di tangan pelanggan untuk mobil Toyota Land Cruiser 300 tahun produksi Juli 2021 hingga Januari 2024 dan Lexus LX 600 tahun produksi Januari 2022 hingga Januari 2024. Adapun Toyota Land Cruiser dibanderol di kisaran 2,5 miliar rupiah, sedangkan Lexus LX 600 di harga 3 miliar rupiah. Recall kedua mobil tersebut dilakukan untuk pemeriksaan dan reprogramming electric control unit alias ECU yang mengendalikan kinerja transmisi otomatis 10 speed pada beberapa model tertentu. Ini berarti ketika tuas transmisi digeser ke posisi netral dan tekanan dilepas dari piston kopling, cakram kopling tidak segera terlepas dari plat sehingga memungkinkan sebagian tenaga mesin tetap disalurkan ke roda. Oleh karenanya wajib dilakukan perbaikan untuk mencegah munculnya kendala safety. Di sisi lain, Vice President Director PT TAM Henry Tanoto pun meminta maaf kepada pemilik Toyota Land Cruiser 300 dan juga Lexus LX 600 tahun produksi tertentu atas ketidaknyamanan yang terjadi karena dihimbau untuk berkunjung ke bengkel resmi Toyota atau Lexus terdekat. Kini kita ke informasi mancanegara. Kapal kargo yang menabrak jembatan Baltimore, Amerika Serikat hingga runtuh disebut berbendera Singapura. Lantas siapakah pemilik kapal tersebut? Reuters melaporkan kapal kargo bernama Dali itu berangkat dari pelabuhan Baltimore menuju Sri Lanka. Apes, kapal tersebut malah menabrak dan berujung robohnya jembatan Baltimore Key Road pada Selasa pagi waktu setempat. Berdasarkan keterangan CBS News, kapal tersebut terdaftar sebagai milik Grace Ocean Private. Kapal kargo tersebut dimiliki perusahaan yang berbasis di Singapura. Kapal tersebut sedang disewa oleh perusahaan pelayaran kontainer Denmark, Maersk.
pada saat tabrakan terjadi. Sedangkan menurut keterangan New York Times, meski Maersk atau perusahaan global bisa mencarter kapal, pemilik dan pengelola kapal umumnya bertanggung jawab mengelola awak kapal. Dengan kata lain, Grace Ocean milik Grace Ocean Investment Limited yang berbasis di Kepulauan Virgin Inggris juga punya kewajiban memelihara kapal tersebut. Sementara itu, media lokal Fox Baltimore melaporkan insiden ini membuat seluruh jalur pelayaran yang melewati jembatan tersebut terpaksa ditutup. Ada 20 korban yang diduga tenggelam imbas ambruknya jembatan Baltimore di Amerika Serikat.